Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan hadis nomor 218. Sama semua nomor. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata, bihi wa ilaihi, dengan sanadnya, bihi dengannya, wa ilaihi kepadanya. Ini tak saya sebutkan sanadnya an. Jadi nanti antum waktu mengajarkan kitab ini begitu juga, bacakan bihi wa ilaihi. Itu adab membacakan kitab hadis. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman, nama ayahnya Sahar, Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi, dari Yaman. Masuk Islam tahun ke-7. Jadi dia sama Nabi cuma 3 tahun, 8, 9, 10. Tapi hadis paling banyak dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? A artinya apakah? Apakah? Tadruna, kamu tahu? Apakah kamu tahu? Mal muflis, ma apa? Al muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut dari bahasa Inggris bankrupt, karena payah nyebut bankrupt, bangkrut. Atadruna mal muflis, tahukah kamu apa itu orang muflis, orang bangkrut? Qalu, sahabat menjawab. Apa kata mereka? Al-muflis, orang yang bangkrut. Fina, orang yang bangkrut di antara kami ini. Siapa yang bangkrut? Man la dirhama, orang yang tak punya duit dirham. Kalau logamnya emas namanya dinar, kalau logamnya perak dirham. Siapa nama anak kau? Dirham, Pak Ustaz. Anak nomor berapa? Nomor 2. Abangnya dinar, paling kecil dolar. Man la dirhama, yang tak punya dirham. Wala mata, tak punya barang-barang, tak punya rumah, tak punya kursi, tak punya emas, tak punya perak, tak mata barang-barang yang kenikmatan. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur, barang-barang kenikmatan yang ghurur, fata morgana. Itulah orang yang bangkrut, orang yang tak punya duit dirham, jangankan duit dinar, duit emas, dirham pun tak punya, dan tak punya barang-barang yang mendatangkan kenikmatan. Itulah orang yang bangkrut. Kata sahabat Nabi, faqala, maka Nabi menjawab, innal muflisa, orang yang bangkrut, min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku ini nanti. Siapa dia? Man, orang, ya'ti yaumal qiyamati, datang dia nanti menghadap Allah pada hari kiamat. Bisolatin, solatnya banyak, solat bangun, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir, masuk masjid, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah, solat subuh, solat isyraq, solat duha, solat tasbih, qabliyah zuhur,
salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, salat awabin, salat sunat tasbih, salat sunat mutlak. Ada salat yang terikat dengan waktu, tahajud malam, duha siang. Ada salat yang terikat dengan momen, salat momen masuk masjid, tahiyatan masjid. Ada yang dilaksanakan berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha, minta hujan, istisqa, gerhana matahari, kusuf, gerhana bulan, khusuf. Ada yang dilaksanakan sendiri, qabliyah, ba'diyah, duha sendiri. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri. Ada yang kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berjamaah. Tahajud, tarawih, witir, banyak sholatnya. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang menghadap Allah pada hari kiamat, sholatnya banyak. Habis itu wasiyamin, puasanya banyak. Puasa Ramadan, habis Ramadan Syawal 6 hari, habis Syawal Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Habis itu 3 hari, 4, 13, 14, 15. Habis itu 8 hari, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Habis itu puasa Daud 15, 1, 3, 5, 7, 9. Banyak puasanya. Asyura 9, 10, 11. Afdal, tak dapat 9, 10. Tak dapat 10 saja. Banyak puasanya. Puasa dahar. Puasa dahar sepanjang tahun puasa, tak makan-makan. Ada sahabat Nabi yang melakukan itu, Abdullah bin Umar. Aisyah, setelah Nabi meninggal, Aisyah puasa dahar. Mahasiswa jangan, tak selesai skripsi. Tanya pembimbing, oh kenapa tak selesai? Saya puasa dahar. Wa zakatin, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Zakatnya banyak. Zakat fitrah, zakat malam. Gali tanah, gali-gali, dapat emas 1 prio. Zakat rikaz 20%. Zakat tabungan, menabung 1 miliar, 2,5%, 25 juta. 1 M, 10 M, 250 juta. Banyak zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi ternyata mulutnya kasar, syatam, caci maki, sumpah serapah, amun. Bukan cuma binatang keluar dari mulutnya, kebun binatang. Syatama hadza. Wa qadzafa hadza, qadzaf, menuduh tanpa bukti, qadzaf. Asal kata qadzaf, melempar pakai batu, menuduh tanpa bukti, qadzaf. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, makan duit si fulan, makan duit si fulan, makan duit si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, tembak si fulan, pancung si fulan. Sakit hati, telepon preman, dia selalu membeli nenas dari bawah panjang, tolong kau tabrakkan dulu dari belakang. Wa daraba hadza, memukul si fulan, menempeleng si fulan, meninju si fulan, menyipak si fulan, menendang si fulan, menyetrika si fulan. Macam mana orang macam ini? Tengok solat banyak, puasa banyak, zakat banyak, yang dicaci maki banyak, yang dipukul banyak, yang ditumpahkan darah banyak, yang dimakan hartanya banyak. Macam mana Allah
Macam mana Allah menyikapi orang macam ini? Fayu'ta hadza min hasanatihi. Fayu'ta hadza, orang yang dia aniaya ini, min hasanatihi, diambil puasanya, dikasihkan orang yang dia aniaya. Diambil zakatnya, dikasihkan ke orang yang dia zalimi. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Ini pun dapat juga. Makanya kalau antum dicaci maki orang, dihamun orang, buat status. Kalau kau bercerita tentang cacat dan aibku, kalau bisa jangan di belakangku, karena aku tak bisa menambahnya dengan sempurna. Ceritakanlah di depanku, karena masih banyak lagi yang perlu kita tambah. Karena sholat dia, puasa dia, zakat dia, nanti dikasihkannya ke antum. Itulah antum orang hebat, tidur-tidur aja dapat pahala. Fa'in faniyat hasanatu, faniyat habis, fana habis, sholat habis, puasa habis, zakat habis, qabla an yuqda alaih, habis sudah sholatnya, tapi qabla an yuqda alaih, perkara belum selesai. Lebih banyak yang dicaci maki daripada sholat. Macam mana orang ini? Ukhidha min khatayahum, diambil dosa mereka. Dosa orang yang dia aniaya diambil, dosa orang yang dia pukul diambil, dosa orang yang dia tumpahkan darahnya diambil. Setelah diambil, faturihat ilaih, dicampakkan ke dia. Ini dosa orang yang kau zalimi, campakkan ke dia. Turihat alaih, dicampakkan. Summa turiha finnar, kemudian dia dicampakkan. Turiha itu asal katanya campak, dibuang, dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena mencuri, bukan karena narkoba, bukan karena ganja, bukan karena berzina. Kenapa masuk neraka? Masuk neraka karena aniaya, zon. Tak ada gunanya sholat banyak-banyak, tak ada gunanya puasa banyak-banyak, tak ada gunanya zakat banyak-banyak, tak ada gunanya haji banyak-banyak kalau aniaya. Ke Makkah umrah 2 kali, haji tiap tahun, gaji supir tanggal 30 baru dibayar. Babysitter asal menangis anak lepas. Terlambat teh melayang gelas. Orang takut melapor, dia hebat, orang kaya, pengacara bisa dia bayar, polisi tak bisa dia bayar, dia transfer aja, duitnya banyak. Cuman orang macam ini, disitulah letak keadilan Islam. Di mana letak keadilan Islam? Ada akhirat. Orang ateis itu kenapa banyak bunuh diri? Putus asa karena tak ada akhirat. Orang ateis kalau dia susah, teraniaya, dia bunuh diri. Tak ada akhirat. Kita, kau tengok gaji kau diambil orang, selop kau diambil orang, bini kau pun diambil orang. Apa kata dia? Masih ada akhirat. Azab, susah, payah, belum ada apa-apanya dengan balasan Allah nanti di akhirat. Itulah yang membuat orang Islam itu tidak stres dan depresi. Kenapa? Masih ada akhirat. Apa yang membuat kita ini hidup ini semangat? Karena ada akhirat. Yang kaya-kaya, dia tidak merasa kayanya itu hebat. Kenapa? Di akhirat surga lebih hebat. Yang susah, dia merasakan kesusahannya itu pun tidak begitu susah. Kenapa?
neraka nanti jauh lebih susah. Itulah hebatnya akhirat. Jangan bangga dengan sholat yang banyak, jangan bangga dengan nama yang harum semerbak. Kenapa? Karena akhirat nantilah baru nampak. Jangan bangga ibadah banyak, jangan bangga harum semerbak, karena di akhirat semua nampak. Boleh untuk status. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nanti menunjukkan sama kita. Jadi keyakinan tentang akhirat itu membuat orang disiplin. Kenapa orang barat itu disiplin? Rumah-rumah tak pakai pagar, tak ada pencuri, takut hukum, takut masuk penjara. Karena dunia. Orang Islam dia takut mencuri, takut akhirat, takut tak bayar hutang, makan duit orang, yang menagih lupa. Kau ada hutang si anu sama kau kan? Iya. Kenapa tak kau tagih? Banyak pula bensin ku lagi menagih daripada duit yang mau ditagih. Apa kata yang punya hutang? Alhamdulillah rezeki nomplok. Padahal dia sudah makan harta orang lain. Sholat banyak, puasa rajin, tahajud tak tinggal, zakat, berzikir, baca Quran khatam, memakan harta warisan, meninggal ayah, dapat dia semua megang karena dia anak pertama. Adik-adik takut menuntut, hilang. Makanya orang tua kalau udah meninggal bayar cepat. Anak makan haram, bini makan haram, sholat melayang, puasa terbang, zakat hilang. Gara-gara apa? Makan harta warisan yang belum dibagi. Cepat bagi harta warisan. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sedang beramal soleh. Menyangka sedang beramal soleh. Nauzubillah. Apa aja yang paling kita takutkan itu? Syatama haza, mencaci maki. Pernah Ustaz mencaci maki? Pernah. Bongak kali kau, bodoh kali kau, sakit hati orang. Cepat minta maaf. Kemarin aku bilang bongak kan? Coba kau bilang aku bongak. Balasnya sama. Kemarin kau bilang aku bodat kan? Coba kau balas yang lebih besar lagi, King Kong. Kau qazafa haza, menuduh. Kemarin kutuduh kau yang mencuri. Kemarin hilang gelangku, kutuduh kau mencuri. Rupanya lakiku menjual. Aku mohon maaf. Enggak apa-apa bu, kata pembantunya. Kau sudah maafkan? Sudah bu, sudah saya SMS kan ke Pak Kapolres. Akala malahada, makan harta orang tak bisa dibayar dengan istighfar. Menangis malam di Masjid An-Nur, astagfirullah, tak bisa bayar. Yang udah sempat makan duit orang bayar. Pernah Ustaz makan duit orang? Nah, paling takut saya makan duit orang. Adalah tim kita mengganti ban mobil di bengkel jamaah Jalan Sudirman. Pulang, ini duit Ustaz, tapi ban ganti semua. Dia tak mau terima. Kata dia kalau mobil Ustaz gratis. Telepon dia. Kalau dia tak mau dibayar, wal awwal wal akhir. Ini pertama dan terakhir ke bengkel dia. Hubungan Ustaz dengan jamaah bukan berarti gratis. Business is business. Jangan rusak agama ini. Jangan sampai orang asal nengok Ustaz, gratis ini. Tak mau. Kalau kau tak mau dibayar, inilah terakhir. Tapi kalau kau mau dibayar, nanti akan servis ke sana lagi. Ya Pak Ustaz. Gitu.
Jamaah kita punya rumah makan, makan kita di situ. Pas mau dibayar, katanya gratis Pak Ustaz. Kalau kau gratis, inilah terakhir aku kesini. Tapi kalau kau bayar, janganlah gitu Pak Ustaz. Kami mau masuk surga juga, banyak panti asuhan. Hanya anak yatim. Kenapa aku pula aku kasih? Setengah harga Pak Ustaz, mantap. Yang gratis jangan biasakan makan harta orang. Kalau udah terbiasa kita, dan yang paling mengerikan itu menjadi darah daging gen mengalir ke anak. Orang yang suka makan gratis, anaknya pun gitu juga. Hati-hati kalian. Kalau ada kalian berjumpa sama kawan, pagi lontong gratis, iya enggak? Ayahnya gitu juga. Itulah maka mencari bini keturunan yang baik-baik. Supaya apa? Supaya anaknya baik. Gen itu. Jadi akala makan, safaka menumpahkan darah, membunuh. Ustaz Samad, ini anak buah saya ini 3 orang dulu dibunuhnya Pak Ustaz. Taubat Pak. Kalau hukum Islam bunuh bisa pakai istighfar, pancung, bauduri ba'unuhu, dipukul tengkuknya. Oh, membunuh itu dari sini Pak Ustaz, bukan dari sini. Itu menyembelih kurban. Ya, kalian sangka yang membunuh orang pakai itu Bismillahirrahmanirrahim. Tengkuk itu gini dia, kalau dipukul jadi mati. Siapa yang pernah bunuh orang? Kau pernah bunuh orang? Pernah Pak Ustaz. Pakai pisau? Tidak. Pakai apa? Santet. Pakai racun, muntah darah, mati. Dia ambil segala racun, segala yang miang-miang, yang gatal-gatal, miang buluh, miang bambu, miang rotan, miang lalang, segala yang miang-miang itu dikumpulkan, dikikiskan emas, baru dibacakan mantra, hidup miang, letakkan di ujung kuku. Sakit hati sama orang, masuk itu, maka ditutup ini, takut ada yang memasukkan miang-miang tadi. Dinaikkan lidah itu ke atas, ke langit-langit. Kalau terasa geli dia, itu tak ada racun. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan, agak-agak lengket. Kalau terasa dia geli, tak ada racun. Tapi kalau tak terasa geli, jangan tuh. Racun itu letaknya di atas nih. Maka kalau diletakkan tangan kita, tak ada bayang ujung tangan kita. Ini ada nih, bisa diminum. Begitulah orang. Habis dimakan muntah darah. Muntah darah. Suruh dia baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, tak sampai habis, mati, tak lama lagi mati. Tapi memang hafal dia. Pak Ustaz, itu yang kemarin yang kena racun kami suruh baca laqad ja'akum, tak habis Pak Ustaz. Nampaknya tak lama lagi mati. Tanya nih, kau memang tak hafal? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Antum hafal itu? Antum hafal itu? Pagi baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asal tak lalu membaca itu, jangan pergi. Betul tak kata Ustaz ya? Untuk coba
Asal tak lalu baca itu yang begini. Tanya sama bininya tuh, abang tak pergi? Tak selesai ayatnya. Kata dia, tak lama lagi nih bang, kata dia. Hadis ini rawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. 219. Nanti downloadkan Riyadhus Shalihin PDF, share. Jadi yang lupa bawa bisa ditengok di PDF. Riyadhus Shalihin PDF, download, share. Yang mau dicetak, cetak. Wa an Ummi Salamata, dari Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun, saya ini bashar. Bashar itu diambil dari kata bishrah. Bishrah artinya kulit. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Jin artinya makhluk yang tak nampak kulitnya. Jin tak nampak kulit. Bashar berkulit, nampak kulit. Semua kita ini berkulit. Warna kulit sauh melepuh, bukan sauh mata. Ana bashar, aku makhluk hidup. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kamu berkonflik, bermasalah, datang kepadaku, ingin minta keputusan. Lalu kata yang satu, dia yang salah, dia yang menyerobot batas tanah. Kata yang satu, dia yang salah. Itu maksudnya, kamu datang bermasalah dan berkelahi di depanku, saling berargumentasi, menunjukkan hujah, menyatakan dia lah yang paling benar. Wala'alla ba'dakum, yang satu ini, ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd, yang ini hujahnya lebih kuat daripada yang ini, yang ini lebih pandai bercakap daripada yang ini. Fa'aqdilah, lalu kuputuskan, kaulah yang menang. Berdasarkan kesaksian yang saya dengar, maka kaulah yang menang. Binahwi ma asma', aku memutuskan perkara sesuai dengan yang aku dengar. Apa yang ku dengar, itulah yang kuputuskan. Ku dengar kau yang pandai bercakap, ku dengar hujah kau yang paling hebat, aku putuskanlah. Faman qadaitu lahu, siapa yang kuputuskan perkaranya, bihaqqi akhihi, padahal sebetulnya dialah yang berhak ini, tapi karena ini yang pandai bercakap, kukatakan ini punya kau. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, sesungguhnya aku sudah memotongkan satu potong neraka, kukasihkan ke dia. Hadis ini diambil orang kesimpulan Nabi tak tahu apa-apa. Tengok, Nabi klaim tak tahu apa-apa kan? Masa kami bohong dia tak tahu? Nabi itu kalau kita bohong, Nabi tahu apa tak tahu? Tahu. Malaikat Jibril ngasih tahu. Ini kalimat sindiran, halus akhlak Nabi. Nabi tak mengatakan, kau fulan sama fulan berkelahi kalian, kalian berperkara datang ke aku, lalu kau mengatakan hujah kau begini, kau lebih hebat, ku putuskan perkara, ku kasihkan ke kamu, itu adalah potongan neraka. Kasar. Nabi tak begitu. Nabi ditariknya ke dirinya. Maka antum pun begitu juga nanti, tarik ke diri antum. Manusia ni tak mau ditunjuk-tunjuk. Siapa di antara kalian yang sombong masuk neraka? Siapa di antara kalian? Tak begitu. Walaupun Abdul Somad ni ustaz, duduk di atas kursi, Datuk Seri Ulama, profesornya 3, yang terakhir dari Universiti Melaka,
sebetulnya Universitas Sabah, sebelumnya Universitas Brunei. Tapi kalau sombong masuk neraka, itu lebih menyentuh hati orang daripada tunjuk-tunjuk orang. Bapak masuk neraka, ibu masuk neraka. Begitu akhlak Nabi. Paham antum? Kalau saya tausiah, bahasa siapa yang saya pakai itu? Bahasa dakwah Nabi. Jangan kita tunjuk-tunjuk orang. Apalagi balik ke kampung. Kampung itu ada nenek mama, ada orang tua, ada senior, ada Pak Kades, Pak Kadus, baru pulang. Ini saya tengok calon-calon penghuni neraka semuanya. Sakitlah hati orang. Tarik ke diri kita. Nabi selalu menarik ke diri. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Hadis ini mengisyaratkan kepada hakim, karena yang memutuskan perkara itu adalah hakim. Yang ini hebat pengacaranya, dipasangnya pengacara termahal, bayarannya per detik, tik, $100. Hebat. Diputuskan karena putuskannya. Ingat, itu adalah qit'atan minan nar, sepotong api neraka. Berapa lamalah kau nikmati sepotong api neraka ini di dunia? Sampai 60 tahun. Umur mungkin sampai 60. Umur mungkin sampai 70. Tapi menikmatinya hanya sampai 40. Asal udah di atas 40, minum teh manis, diabetes, kepala bau, kolesterol, musangking, gula darah, emping melinjo, asam urat. Apa yang mau dicari di dunia ini? Ustadz Somad, ketika kita lahir, sel di tubuh kita ini sudah mengalami kematian. Waktu kita lahir, ada sel itu yang mati, tapi yang hidup lebih banyak daripada yang mati. Jadi kalau sel kita 10, mati 1, 9 hidup. Bukan mati 1 tumbuh 1000. Waktu sebelum 40. Setelah 40, lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Cakap saya ini nanti, sekarang belum paham antum. Cakap saya ini nanti pas antum sudah umur 42, baru antum bilang betul kata Ustaz Somad. Asal lama duduk, payah tegak. Asal lama tegak, payah duduk. Mata ragut, sangka bini awak, rupiah bini orang. Telinga mulai pokak. Berapa lama lagi kita nikmati yang haram-haram ini? Haram sana, haram sini, haram sana. Kan bisa dinikmati. Untuk siapa? Untuk anak. Anak itu pun tak ingat ke kita karena dikasih makan haram. Kasihan sekali lah orang yang makan haram ini. Membayar pengacara, membayar perangkat hukum demi untuk mengambil tanah orang, dia pun tak bisa menikmatinya. Untuk siapa kata dia? Untuk anak saya Pak Ustaz. Anak kau pun tak bisa menikmatinya. Kenapa? Bininya pula garang. Untuk siapa kau cari yang haram tuh? Untuk istri saya Pak Ustaz. Bini kau pun tak menikmatinya, karena setelah kau mati, bini kau dinikahi perampok. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Carilah rezeki yang halal, yang tak menganiaya orang, yang tak mengambil harta orang, yang tak mengambil neraka. Qit'atan minarna, sepotong neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itu tadi kan ada kalimat al-hana, ayyakuna al-hana bihujjatihi. Al-hana maksudnya a'lam, hujjahnya itu a'lam,
Dia berhujah, berargumentasi, berdalil seakan-akan lebih a'lam, lebih berilmu daripada yang ini. Ini tak pandai bercakap. Apa betul ini tanah milik Anda? Tanah saya, Pak. Mana buktinya? Ya pokoknya tanah saya lah, Pak. Tak pandai. Yang ini pandai. Bersilat lidah, berkelit. Makanan dia belut digoreng pakai oli. Bayangkan antum lihat. Kalah dia berperkara. Qit'atan minanna, sepotong api neraka. Hadis 220. Wa 'an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Siapa nama kau? Ibnu Umar. Mana ada nama orang Ibnu Umar? Ibnu Umar itu maksudnya Abdullah bin Umar. Abdullah anak. Ingat, tulis itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Allah meridai keduanya. Abdullah diridai Allah, Umar pun diridai Allah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, lan yazalal mu'minu fi fushatin. Seorang mukmin akan tetap dalam fushah. Fushah, lapang dada. Orang mukmin nih akan senantiasa lapang dadanya. Min dinihi, terhadap agamanya. Ini semuanya yang hadir ini insyaallah lapang dadanya. Semua yang menonton melalui streaming ini pun insyaallah lapang. Insyaallah kamu akan lapang dada. Malam yusib daman haraman, selama tidak makan darah haram. Jangan tipu orang, jangan makan duit orang, jangan ambil sempadan tanah orang, jangan curang, jangan bohong. Lapang. Kalau sudah sempit dada, sempit pembuluh darah. Sempit pembuluh darah, pam, pecah. Sempit, terasa sempit dia. Kita tak ada beban. Tak bisa ditunjuk-tunjuk orang, tak bisa dipaksa-paksa orang. Mana bisa orang nunjuk kita? Mana bisa orang maksa-maksa kita? Kenapa? Karena kita tidak mengasihi orang untuk mencucuk lubang hidung kita. Jangan jadi lembu cucuk hidung. Bebas, merdeka. Tak ada bisa orang memaksa. Lapang. Walaupun kita jenderal, walaupun kita panglima, walaupun kita banyak duit, tapi kalau kita makan haram, kata Nabi, sempit. Terasa sempit, susah hati. Antum pikir orang-orang kaya yang duitnya banyak, yang rumah besar, lapang dadanya? Tidak, sempit dadanya. Kurang aja rasanya hidup ini. Kurang. Akhirnya karena kurang, haram. Siapa yang mengatakan dia kurang? Setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan, kata setan, kau kurang kaya, kau kurang cantik, kata setan. Diminum jus bengkoang. Kau kurang putih, kata setan, suntik putih. Kau kurang mancung, kata setan, suntik hidung. Dagu kurang panjang, kata setan, masukkan selekot. Kurang. Yang laki-laki itu juga mau tegap, kau kurang berotot. Tak juga, suntikkan silikon besar sebelah. Asteroid, jadi kanker. Yang membuat kita susah, macam mana laku mati nanti, jangan-jangan suruh khatimah.
bagus. Tapi itu tidak membuat hati kita sempit. Kalau antum terasa hati sempit, berarti ada yang haram. Salat udah, zikir udah, ngaji udah, tahajud udah, baca Quran udah, kenapa sempit? Berarti ada yang haram. Maka kalau mau lapang, insya Allah hati kita lapang. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Terakhir 221 An Khawlah bintil Amir, dari Khawlah. Siapa nama anaknya? Khawlah Al-Ansariyah, orang Ansar, berarti dia orang Madinah. Wahia imra'atu Hamzah, dia istri Hamzah radhiyallahu anhuma, Allah meridai dia. Qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata Nabi? Inna rijalan, ada rijal, rijal laki-laki, maksudnya orang-orang. Jangan artikan rijal laki-laki, cumana kalau nanti perempuan, maksudnya perempuan juga masuk. Maksudnya sini terjemahnya orang-orang. Yatakhawwaduna fi malillah, ada orang-orang yang mengurus harta orang lain. Siapa itu orang yang mengurus harta orang lain? Ulil amri, RT, RW, Kades, Kados, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, Presiden, mengurus harta orang lain, mengurus surat orang lain. Bighairi haq, kalau dia lakukan dengan hak, dia orang pertama yang dapat naungan di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhum, 7 yang dapat naungan, imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi kalau bighairi haq, curang, RT curang, RW curang, Kades curang, wali kota curang, curang, bohong, tipu, bighairi haq, falahumun nar, maka mereka hanya akan dapat neraka yaumal qiyamah. Hati-hati yang ngurus harta orang, cuma dapat neraka pada hari kiamat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Biasa sampai jam 6, habis itu kita jawab sampai 6.30, 6.45 atau jam 7. Sejam ngaji, sejam tanya jawab selama sepekan. Itu di masjid ini. Ada penantian antum zuhur, ikut pengajian Ustadz Mawardi, ikut Ustadz Saidul Amin, ikut Ustadz Mustafa Umar, ikut Ustadz, banyak sekali Ustadz kita. Ada Ustadz Riki, ada Ustadz Saidul Tombang, ikuti banyak Ustadz. Imam Bukhari itu berapa gurunya? 2.000. Coba kumpulkan guru antum dari TK sampai S1 sekarang. Jangan pilih-pilih, ngaji ke sana, ngaji ke sana, ngaji ke sana, ngaji ke sana. Itulah kaji kita pada subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Pertemuan Rabu depan bab baru, babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Siapa yang sudah menghatamkan Riyadhus Shalihin, seakan-akan dia sudah membaca kitab-kitab besar
Karena kitab-kitab besar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik, Sunan Darimi diambil oleh Imam Nawawi, saripatinya diperasnya, jadilah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin dulu, hatam Riyadhus Shalihin, baru baca kitab besar. Ketika sholat, apa boleh berdoa waktu sujud? Waktu sujud itu dilafazkan. Waktu sujud itu dilafazkan. Boleh. Mana dalilnya? Jawazu ihdatsi dzikri fi shalah. Boleh membaca doa dalam sholat ghairil ma'zur, doanya tak ada dalam Quran, doanya tak ada dalam hadis. Kata Imam Jalaluddin, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari, nama syarahnya Fathul Bari. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, jawazu ihdatsi dzikri fis shalah, boleh membaca doa zikir dalam sholat, bukan di luar sholat, dalam sholat. Ghairil ma'zur, zikirnya doanya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Fis shalah, dibaca dalam sholat. Malam yukhalif bil ma'zur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sujud. Allahumma yassir li umuri, ya Allah mudahkanlah urusanku. Yang tak boleh itu mudahkan urusan dan batal semua. Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa India, bahasa Urdu, bahasa Persia, selain bahasa Arab batal. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, dalam hati. Sujud terakhir nanti sholat sunat Isya. Apa yang mau dimintakan dalam hati? Imam Ahmad bin Hanbal menambah doa dalam sholatnya, bukan di luar sholat, dalam sholat. Da'autu lisyafi'i fi salati, aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku arba'ina sanah, 40 tahun didoakannya Imam Syafi'i dalam salatnya, bukan di luar salat. Doanya Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kapan kita bisa berdoa tuh Pak Ustaz? Sujud terakhir. Kapan lagi? Sebelum salam. At-tahiyatul barakatus salawat thayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Imam belum juga salam, atamah. Allahumma sahhil umuri, Allahumma ja'alni minan najihin, Allahumma waffiqni lama tuhibbu wa tarda, Allahumma taqabbal salati, Allahumma ja'alni minal mukhlasin. Tak bisa bahasa Arab, dalam hati. Sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Nabi pernah sujud, lama sujudnya sepanjang ayatnya. Ayatnya panjang,
sujudnya panjang, tapi bukan waktu jadi imam. Malam antum pas tahajud sujud panjang-panjang, doa minta sama Allah. Ustadz lebih nyaman berdoa waktu duduk angkat tangan waktu atau sedang sujud? Saya kalau minta pas sedang sujud. Kalau minta yang biasa-biasa aja, tapi kalau yang khusus spesial pas sedang sujud. Saya merasa lebih tenang, lebih nyaman pas sujud. Ustadz pakai bahasa Arab, kadang pakai bahasa Arab, kadang pakai bahasa kampung. Kalau pakai bahasa Arab saya lapaskan, kalau pakai bahasa kampung dalam hati minta segala apa yang diminta. Saya tak pandai menyusun kata-kata Pak Ustadz. Ya apa ya? Banyak di antara kita ini bukan berdoa, membaca doa. Allah tak suka kita baca doa, kita berdoa. Ya Allah, aku mau pergi ini, jangan sampai bat meletup, jangan sampai kena razia STNK, mati pajak pula, jangan sampai kena serempet, jangan sampai caci maki orang. Ini mau minang anak gadis orang, lembutkan hati bapaknya, kalau bisa buat dia sakit jantung begini. Apakah ada hadis mengenai boleh personal branding, mengiklankan produk untuk melariskan penjualan? Kata Nabi Yusuf, angkat saya sebagai bendahara Mesir. Personal branding, angkat saya sebagai bendahara Mesir. Antum datang kepada penguasa-penguasa bawah, Pak, saya ini lulusan McGill Kanada S1, S2 Harvard University, S3 Sorbonne Prancis, Inggris, Kanada, Prancis. Inilah anak bumi lancang kuning. Angkat saya jadi kepala dinas Bapak. Selesai masalah sampah di Pekanbaru. Betul kau bisa menyelesaikan sampah? Bukan cuma sampah, pengemis semua saya angkat dari lampu merah. Personal brand boleh, tapi ada yang dilarang Nabi. Siapa dia? Abu Zar. Angkat aku jadi amil ya Rasulullah. Abu Zar pernah. Apa kata Nabi? Innaka la dha'if, kau orangnya lemah. Ada orang yang mengangkat dirinya merasa layak tapi diterima, Yusuf alaihissalam. Tapi ada orang merasa dirinya kuat, Nabi mengatakan dia lemah, Abu Darda. Kedua-duanya personal branding. Artinya apa? Boleh. Kalau antum berilmu S1, S2, S3 berilmu, tapi antum diam melihat orang yang tak berilmu maju, antum termasuk pengkhianat. Karena membiarkan orang zalim, jahil, bodoh untuk maju. Masalah antum diterima orang atau tidak, seperti Abu Zar, Nabi tak terima karena dia orangnya lemah. Untuk mengurus orang banyak ini mesti kuat. Ustaz termasuk? Saya termasuk orang lemah. Saya kalau udah datang orang minta jadwal ceramah, saya iyakan aja tuh. Tolong musola kami ya Pak Ustaz. Iya. Tolong masjid kami Pak Ustaz. Iya. Tolong kantor kami Pak Ustaz. Iya. Pas ditengok penuh. Maka untuk menyelamatkan saya, diangkat tim. Untuk Pekanbaru, Ustaz Allah. Untuk Kepulauan Riau, Ustaz Henry. Untuk Aceh, Ustaz Nazar. Untuk Sumatera Utara, Ustaz Iqbal. Untuk Jambi, Ustaz Ican. Untuk Palembang Bangka Belitung, Ustaz Ali. Untuk Jawa Timur, Habib Muhammad bin Anis. Untuk Malaysia Sabah Sarawak, Haji Sa'ad. Untuk Brunei Darussalam, Nur Khadijah.
Supaya apa? Mereka jawab. Jadi kalau datang tamu ke rumah minta jadwal, kalian datang ke kami minum teh, makan. Jadwal, jangan cerita jadwal. Mau kipan loh. Apa hukum saudara kandung lebih tua menyebut namanya saya? Apakah berdosa jika tidak memanggil kakak atau abang? Ini masalah adab. Adab. Innal Hasan wal Husain, sesungguhnya Hasan dan Husain sayyidah syababi ahlil jannah, sayyid, pemimpin pemuda penghuni surga. Maka kita menyebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain, sampai ke anak-anak cucunya. Saya kalau ke Makkah jumpa dengan Sayyid Ahmad, saya memanggilnya ya Sayyidi Ahmad, karena dia keturunan Hasan. Setiap jumpa Habib saya panggil ya Sayyidi, karena atuknya dulu Sayyid, Sayyidi, Sayyidi. Payah memanggil Sayyidi, Sidi. Sidi dan ada di Piaman tuh. Itu awalnya itu Sayyidi itu. Bahasa awaknya tuanku. Tuanku itu terjemahan dari Sayyidi. Nan gadang diimbau gala, nan ketek disabina. Ulang nan gadang diimbau gala. Saya jumpa dengan kepala staf angkatan laut mau pensiun, mengundang Ustadz Somad ke Belawan. Ustadz Somad bisa ke Belawan? Bisa Pak, tapi saya ada jadwal malam. Kalau gitu kami jemput dengan pesawat. Pesawat apa Pak? Pesawat angkatan laut. Terbayang saya dari laut naik ke atas. Dijemputlah saya pakai pesawat angkatan laut di Sultan Syarif Qasim II, bawa ke Belawan, habis tausiah diantar balik lagi. Saya Pak Ustadz mau pensiun, niat saya tausiah terakhir dengan Ustadz. Saya pernah tugas di Sumatera Barat Pak Ustadz. Saya diberi gelar. Apa gelarnya Pak? Datuk Panjago Lawi. Angkatan laut. Nah, jadi orang untuk tidak panggil nama. Saya segan. Saya tak panggil orang nama. Saya panggil Ustaz. Tak pernah Ustaz Riki itu saya panggil nama. Ustaz. Sami pun tadi malam saya panggil Ustaz. Ya Ustaz Sami. Ustaz. Manggil nama itu tak sopan. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain adat istiadatnya. Makanya orang yang menjaga adab, inti daripada agama ini adalah adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ada orang jauh dia atas saya umurnya, tapi kalau jumpa sama saya sopan, menunduk, hampir diciumnya tangan saya, selalu saya tarik. Penasaran saya, kenapalah bapak nih pegawai di perusahaan hebat ternama. Saya orangnya sih kan bertanya, kan tak mungkin dia tanya, kenapa bapak hormat tadi sama saya? Lama-lama cerita sendiri dia, Ustaz, ada orang adik beradik 4 orang. Yang pertama Matondang, yang kedua Purba, yang ketiga Batubara. Adik perempuannya hilang dilarikan jin. Jadi Ustadz ini keluarga saya. Bagus itu. Dia menganggap saya sebagai keluarga. Maka dia hormat. Kita tak mau tahu semua orang, tak tahu siapa bapaknya, siapa antuknya, asal tengok naik ojek sepele, asal tengok pakai mobil, hormati. Ini orang satu. Kita hormati orang karena
keimanan, karena ketakwaan, karena umur, karena hubungan. Orang tua hormati. Abang, apa kabar bang? Apa kabar pak cik? Nampak agak tua sedikit, abang. Lebih tua sedikit, pak cik. Lebih tua sedikit, atuh. Itu namanya ada tegur sapa. Ketika sholat qabliyah di rakaat kedua, sementara imam instruksikan untuk qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita di rakaat kedua, kita berhentikan sholat atau kita teruskan sholat? Kalau kira-kira terkejar, selesaikan sampai salam. Tapi kalau tak terkejar, baru rakaat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mata dia pun nengok Bilal tu tanya, berhentikan. Tapi kalau dah rakaat kedua, baca Fatihah aja, jangan baca ayat lagi. Fatihah satu nafas Fatihah itu 1 menit, satu nafas Fatihah itu setengah menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'azim wa bihamdihi. Subhanallahu wa bihamdihi. Rabbana lakal hamdu bis-salati wa bil-majdi syai'an. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Yufil warhamni jibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Tahiyatu barakatuh. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tersingkat. Udahlah orang komat pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai sholat dimarahi pula Bilal. Pak Ketua ganti. Itu kan sombong. Sholat sunat wudhu duluan atau tahiyatul masjid duluan? Kalau dia masuk masjid, tahiyatul masjid. Bis tahiyatul masjid barulah sholat sunat wudhu. Kalau masuk masjid waktunya tinggal 2 menit, qabliyah. Jangan tahiyatul masjid. Karena kalau tahiyatul masjid cuma dapat tahiyatul masjid, tak dapat. Kalau masuk masjid dia langsung dia sholat sunat wudhu, maka tak ada tahiyatul masjid lagi, karena tahiyatul masjid itu sebelum duduk, sedangkan dia sudah duduk tak ada lagi. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Salat sunat 2 rakaat. Minta doa nanti anak Suraya bintang terang. Bintang terang waktu gelap malam, tak tahu kita kemana arah, nampak bintang utara. Itu namanya Suraya. Jadi grup nasyid El Soraya Medan. Siapa nama anak kau? Soraya. Suraya. Suraya. Nur Hafizah. Nur cahaya. Hafizah penghafal Quran. Hafizah menjaga diri. Hafizah itu artinya 2. Hafizah menghafal Quran. Hafizah menjaga diri dari haram. Bintang utara yang bercahaya karena menghafal Quran dan menjaga dirinya. Mantap doa. Marganya ramping. Agar supaya putri dari tulang saya
Allah memberikan kesembuhan penyakitnya. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha menyehatkan. Isfi mardana, teguhkanlah saudara-saudari kami yang sedang kau uji dengan penyakit. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami termasuk orang yang sabar. Ya syafi ya kafi ya mu'afi, isfi mardana shifaan ajilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya dzal jalali wal ikram, engkau pemilik kemuliaan. Akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunia, segala hajat dunia dan akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitah, tunaikanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah